Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pembahasan sekarang kita di bab yang baru, masih di kitab Thaharah, babu izalatin najasati wa bayaniha. Bab menghilangkan najis, cara menghilangkan najis. Izalah itu artinya apa? Pergi. Mempergikan najis, menghilangkan najis, wa bayaniha, dan penjelasannya. Babu ini termasuk apa? Kalimat diletak di awal, berarti mubtada. Izalati, berarti babu izalati idopatu. Babunya mudhof, izalati mudhof ilaih. Wa huwa mudhof, karena an-najasati mudhof ilaih lagi. Wa bayaniha, dan penjelasannya. Baik. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya, qala, dia telah berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ditanya. Su'ila ini termasuk apa? Fi'il yang majhul. Sehingga Rasulu menjadi naib fa'il. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya anil khamri, tentang khamr. Apa? Tuttakhadhu khallan, dijadikan. Ittakhadha yattakhidu, tattakhidu dijadikan atau diambil, khalla sebagai cuka. Jadi khamr dijadikan sebagai cuka. Gimana hukumnya? Qala, dijawab oleh Rasul, la, tidak boleh. Jadi khamr itu apa? Definisi khamr, kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah haram. Al khamru muskirun, sedangkan khamr itu memabukkan. Jadi natijahnya al-khamru haramun. Setiap khamr itu pasti haram. Namanya apa saja kalau diminum atau dimakan memabukkan, maka disebut khamr. Hukumnya haram. Nah, manakala khamr difermentasi menjadi cuka, maka perkara yang demikian itu kata Rasul tidak boleh. Cuka ini ada dua, ada yang dibuat dari khamr, ada juga bukan dari khamr. Kalau cuka yang dibuat bukan dari khamr, maka menjadi halal, boleh. Ada hadis riwayat Imam Muslim, nikmal udum, senikmat-nikmatnya atau bumbu yang nikmat itu, au idam, udum au idam, bumbu, al-khallu, yaitu cuka. Nah, jadi cuka itu kalau di bakso itu suka dipakai apa? Ya, dipakai itu. Nah, tentang khamr ini memang para ulama berselisih pendapat apakah dia termasuk najis atau tidak. Banyak para ulama menyebutkan bahwa khamr ini dihukumi dengan najis. Sebagaimana di dalam Al-Quran, surat keberapa nih? Surat Al-An'am ayat ke 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu. Katakanlah, tidaklah aku dapati
terhadap apa yang telah diwahyukan kepadaku yang diharamkan, ala ta'amin terhadap makanan, yat'amuhu yang dimakan, ila ayyakuna maitatan kecuali dari jenis makanan bangkai, mayat. Bangkai itu kemarin sudah dibahas kan, setiap binatang yang disembelih bukan berdasarkan syariat Islam atau yang mati dengan sendirinya, itu bangkai. Kecuali bangkai yang dihalalkan sudah dijelaskan, yaitu al-hut wal jarod, yaitu ikan dan belalang. Nah, kecuali ya kalau bangkainya ikan atau belalang halal. Jadi yang pertama yang diharamkan al-maitah, yaitu bangkai. Yang kedua audaman masfuhan atau darah yang mengalir. Awalah khinzir atau daging babi. Fa innahu rijsun, karena sesungguhnya perkara yang demikian itu najis. Jadi imam atau ahli tafsir diantaranya At-Tabari menyebut rijsun di sini maksudnya adalah najis. Nah, apakah khamr ini najis? Khamr ini boleh dibawa, haram untuk diperjualbelikan. Jadi segala sesuatu yang memabukkan itu hukumnya haram. Kalau makan atau meminum obat nyamuk gimana? Mabuk nggak? Mabuk. Kalau dibawa dibeli boleh nggak? Boleh. Nah, jadi yang haramnya itu adalah manakala diminum di tenggak, karena kalau diminum di tenggak bisa memabukkan dan bahkan bisa mati. Jadi lafaz rijsun di situ artinya kotor. Kotor ini ada beberapa jenis. Kotor secara zat tapi suci secara hukum. Contohnya apa? Zatnya kotor tapi suci. Contohnya tanah, contohnya lumpur. Nah, kalau badan ini terkena tanah, ngegepor itu kan kotor. Jangan geporan di situ, kotor. Nah, itu tapi hakikatnya suci. Jadi baju atau celana yang dipakai terkena oleh debu, terkena oleh apa lagi? Tanah, maka dia suci. Satu tuh kotor dalam segi bahasa. Yang kedua, ada suci tapi hakikatnya kok kotor. Dia ini suci tapi tidak bisa mensucikan. Contohnya apa? Dia ini suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Contohnya air kelapa. Nah, contohnya air apa? Teh. Nah, itu tidak boleh dipakai bersuci, tapi dia suci bersih, bahkan diminum. Terus ada yang ketiga, kotor dalam pengertian najis. Berarti haram kalau dimakan. Contohnya tadi apa? Meminum khamr yang berbentuk apa? Apa tadi? Ya, atau yang apa? Meminum obat nyamuk. Banyak tuh orang yang frustasi, wa iyadzubillah, minum obat nyamuk ditenggak. Langsung akhirnya apa? Kadang sampai meninggal. Dan rata-rata banyaknya karena overdosis yang meninggal. Nah, itu disebut khamr. Jadi makanan apapun yang memabukkan, menghilangkan pikiran disebut dengan khamr. Nah, di sini ada beberapa pendapat, bisa dilihat itu apa takliknya. Yang pertama mazhab Imam Asy-Syafi'i wa Ahmad. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumallah di sini tidak boleh khamr itu dijadikan cuka dan juga tidak suci. Yang kedua, pendapat dari Abu Hanifah bahwa khamr itu suci zatnya, tapi haram kalau dimakan atau diminum. Nah, tadi udah diumpamakan seperti apa? Obat nyamuk. Itu haram.
kalau diminum, tapi kalau dipakai boleh. Atau contohnya lagi suka ada di jalan-jalan, naudzubillah apa? Menghirup menghirup aibon. Itu ngelem katanya kan digini. Nah, ini hukumnya haram karena akan memabukkan. Tapi kalau beli lem untuk sepatu atau untuk sandal, boleh? Boleh. Dibawa najis tidak? Tidak najis. Nah, jadi ada najis yang kalau diminum, maka pengertian najis kalau dimakan atau diminum haram itu maksudnya ismun, dosa. Dan terakhir ada yang disebut dengan rijsun najis, manakala terpegang harus dicuci. Contohnya tadi sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 145, yaitu darah yang mengalir. Kemudian apa lagi? Bangkai. Nah, jadi kalau terkena bangkai itu najis. Baik, akhrajahu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, wa Tirmizi, dan Imam Tirmizi, wa qala hasan sahih, hadis ini hasan sahih. Kita ulang lagi, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas ibn Malik semoga Allah meridhai kepadanya, dia telah berkata, Su'ila Rasulullah, ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam anil khamri, tentang khamr, tentang minuman atau makanan yang memabukkan. Tuttakhadhu khalla, dibuat, dipermentasi menjadi cuka. Qala, dijawab, la, tidak boleh. Jadi menurut siapa? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, menurut Imam Malik ya, jika khamr dengan sendirinya dari khamr itu menjadi cuka dengan alamiah, maka hukumnya suci. Hukumnya menjadi suci kalau dengan sendirinya. Tapi kalau dipermentasi, dibuat untuk minuman memabukkan, maka tidak boleh. Atau dari khamr yang memabukkan dipermentasi menjadi cuka. Ini bedanya. Karena yang minuman memabukkan itu banyak jenisnya. Bahkan dari kurma pun manakala dipermentasi bisa memabukkan. Kalau bahasa di kita ini dari tape tuh. Atau dari daun kecubung. Buah kecubung ya. Ya, daun atau buah kecubung direbus, katanya itu bisa memabukkan, naudzubillah. Terus kita lanjutkan hadis kedua, wa anhu radhiyallahu anhu, dan juga darinya. Dari siapa? Anas bin Malik. Semoga Allah meridai kepadanya, dia telah berkata, lamma kana yaumu Khaybar, tatkala di hari perang Khaybar. Perang Khaybar itu di sini perang di mana terjadi di tahun ke-7 Hijriah. Jadi setelah Rasulullah hijrah tahun ke-7 baru terjadi perang Khaybar, di mana sebagian para sahabat pada kelaparan di perang Khaybar ini. Amaro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Tolhah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh ke Aba Tolhah. Fanada, kemudian Rasul memanggil, innallaha wa rasulahu, sesungguhnya Allah dan Rasulnya, yanhayanikum, melarang kepada kamu semua, an luhumil humuri, melarang kepada kamu semua an luhum apa? Lahmun, daging. Al humuri jamaknya khimar. Apa khimar? Keledai. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memakan daging keledai ahliyah yang jinak. Nah, jadi waktu perang Khaybar, para sahabat ini kelaparan, dituanglah air ke dalam bejana,
setelah mendidih, ketika daging keledai ini mau dimasak, dipanggillah bahwa Allah dan Rasulnya mengharamkan daging keledai. Nah, jadi daging keledai ini haram, fa innaha rijsun, karena sesungguhnya perkara itu adalah najis. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, jadi setiap binatang kemarin sudah dibahas yang haram dimakan, maka kotorannya kemudian kencingnya najis. Begitupun dengan muntahnya dan air liurnya. Ingat tuh, muntahnya, air liurnya, terus kotorannya dan kencingnya binatang yang haram dimakan, maka najis, kecuali binatang kecil yang tidak bisa dihindarin, dimaafkan. Kemarin sudah dicontohkan seperti cicak. Contohnya lagi bahkan lalat. Lalat masuk ke dalam bejana atau ke dalam teh, kopi, maka langsung saja dicelupkan semuanya, angkat, dibuang. Tapi minumannya jangan dibuang. Ini menunjukkan bahwa kalau lalat, semut, apalagi yang kecil-kecil, kecoa, ini tidak najis, jangan dimakan, tidak najis. Ayamnya masih banyak. Terus paham ya? Hadis yang ketiga, wa an Amr bin Kharijah, dari Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhai kepadanya, khotobanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkhutbah kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina. Mina itu letaknya di sebelah Arafah. Nah, mudah-mudahan kita semua ditakdirkan bisa berhaji nanti ya. Wa huwa ala rahilatihi, sedangkan Rasul berkhutbahnya di atas tunggangannya, rahilatihi, di atas kendaraannya. Nggak mungkin kalau dulu kendaraannya pakai mobil, jadi terjemahnya di atas tunggangannya. Wa lu'abuha yasilu ala katifi, dan lu'abuha, air liurnya, air liur siapa? Air liur rohilah itu, ya kan? Tunggangannya. Yasilu ala katifi, dia mengalir di atas pundaknya. Nah, di atas pundaknya jadi berkeringat kali itu tunggangannya. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa shahahahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan disahihkannya. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai kepadanya. Qalat, di mana telah berkata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaghsilul mani, mencuci air mani. Jadi ini perbuatan Nabi. Nabi mencuci air maninya. Summa yakhruju ila sholati, kemudian langsung keluar menuju ke dalam masjid untuk sholat. Fi dzalika saubi, dengan menggunakan baju itu. Nah, jadi baju yang terkena mani setelah dicuci. Wa ana anzuru ila asaril ghusli, dan aku melihat bekas cuciannya. Cucian apa? Cucian air mani. Siapa yang lihat? Aisyah ummul mukminin. Hakaza. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wali Muslim, dan bagi Imam Muslim ada tambahan
Laqad kuntu, dan sungguh aku melihat. Siapa yang melihat? Masih Aisyah. Afrukuhu, ya afrukuhu itu dari kalimat farku, yaitu mengerik. Afrukuhu, mengeriknya. Mengerik apa? Mengerik mani min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farkan, dengan benar-benar ngeriknya. Jadi digosok benar-benar tuh yang terkena air mani, digosok dengan sebenar-benarnya gosokan. Fayusolli fihi, kemudian Rasul sholat dengan menggunakan baju itu. Kalau hadis di atas menjelaskan bahwa Rasul yang mencucinya, kemudian bekas cuciannya terlihat oleh Aisyah. Kalau hadis yang di bawahnya dari riwayat Imam Muslim, jadi pakaian yang terkena air maninya dikerik oleh Aisyah dengan sebenar-benarnya pengerikan, kemudian sholat menggunakan baju itu. Wa fi lafdin lahu, dan juga dalam lafaz yang lain, laqad kuntu, dan sungguh aku telah ahukkuhu, menggosoknya, yabisan, sampai kering. Jadi si mani itu sudah kering, bidhubri min saubihi, dengan kuku aku yang dari bajunya. Jadi baju yang terkena apa? Air mani dikerik sama apa? Sama kukunya Aisyah yang terkena air mani pada bajunya tersebut. Nah, jadi hukum air mani ini selisih lagi pendapat para ulama. Di antaranya pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad radhiyallahu anhum, bahwa air mani ini najis, tapi najis ringan. Kenapa? Kalaulah tidak najis, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mencucinya, dan Aisyah tidak mengerik dengan sebenar-benar pengerikannya. Ini menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Ingat tuh. Adapun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebut bahwa air mani ini suci karena asal daripada pembuatan manusia ini dari air mani, dan manusia ini tidak najis. Nah, kita ini nggak najis kalau bersentuhan, tidak perlu dicuci. Orang muslim ini suci, jadi tidak najis. Adapun pendapat Imam Malik, Imam Ahmad menyebutkan air mani itu dari darah, sedangkan asal hukum darah adalah najis. Ahakadza. Terus gimana sikap kita kalau begitu? Ya, atau cuci aja atau ganti, kan gak enak sama temennya. Itu apa Pak Ismail? Oh ya, air mani ini tadi malam habis apa? Mimpi. Kan gak pantas. Ya, jadi sebaiknya apa? Dicuci. Nanti di akhir penjelasan akan kita bahas tentang jenis-jenis najis, bagaimana cara menghilangkannya. Nanti akan dapat kesimpulan ini. Wan Abi Samhi radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abi Samhi semoga Allah meridai kepadanya, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yugsalu, dicuci. Yugsalu ini termasuk apa? Majhul, dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih abada. Di dhamma huruf awalnya, di fathah huruf sebelum akhir. Ini fi'il apa? Fi'il mudhari majhul. Yugsalu min bauli al-jariyati, dicuci dari pipisnya jariyah. Jadi dicuci. Wa yurashu, dan dituangkan, dicipratkan. Min baulil gulami, kalau pipisnya, kencingnya anak kecil. Jadi kalau anak usianya laki-laki 2 tahun belum makan apapun kecuali ASI, air susu ibunya,
maka termasuk najis yang muhaffaf, yang ringan, cukup dicipratkan atau disiram saja. Adapun kalau pipisnya model antum, nah ini apa? Yugsalu, dicuci. Ingat tuh, akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i. Wa shahahu al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam al-Hakim. Karena kencing ini adalah termasuk najis hissi namanya. Najis hissi itu najis yang dapat dilihat oleh mata, teraba oleh tangan. Maka kalau najis sifatnya itu mutawasito, seperti kencingnya yang udah besar, maka cara mencucinya itu harus hilang baunya, hilang rasanya, dan hilang warnanya. Jadi kalau masih terlihat kotoran itu ada, maka itu belum suci. Nah, bagaimana sekarang kalau air pipis itu terkena karpet? Kalau sudah satu hari kering tuh karpet, tapi baunya masih ada, berarti belum suci karena masih tercium baunya. Maka cara membersihkannya bukan disemprot pakai minyak wangi. Itu tidak menghilangkan, tapi dijemur, dicuci dulu, kemudian dijemur. Namun manakala si pipis atau kencing itu udah kering, ingat, sudah kering tapi baunya masih ada, berarti masih ada najis. Kemudian kita duduk di situ, maka pakaian yang bersentuhan dengan najis tadi hukumnya masih suci. Berbeda kalau najis itu basah, air pipisnya itu masih basah, kita duduk di situ, maka baju kita juga najis. Ingat tuh. Kemudian yang ketiga, antum semua takut ini punya adik di rumah, kalau pakaian terkena kencing, maka jangan dicampurkan, langsung dimasukkan ke dalam mesin cuci atau kepada ember. Dimasukkan kepada ember, dituangkan air di ember, maka satu ember itu menjadi najis semua. Dicampurkan dengan baju kita lagi, dicampurkan, maka semuanya menjadi kotor. Karena najisnya tidak hilang, tidak pergi. Tapi bagaimana caranya? Dicuci dulu, dialirkan, al-izalah, dihilangkan dulu si pipisnya tadi, kencingnya, air kencingnya, sampai hilang baunya dan hilang juga diperkirakan zatnya. Nah, setelah itu barulah dicampur ke dalam mesin cuci atau ke dalam ember untuk direndam bersama dengan pakaian yang lain, maka sudah menjadi suci. Begitu. Jadi jangan pakaian kotor yang ada najisnya dicampur langsung, dimasukkan bareng-bareng dengan pakaian yang bersih, yang hanya kotor zatnya saja. Maka nanti akan menjadi kotor semua, terkena najis semua. Begitupun dengan darah. Nanti kita bahas ini hadis terakhir tentang darah. Baik, hadis yang ke-6. Wa an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, dari Asma binti Abu Bakar, semoga Allah meridai kepada keduanya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, fi damil haid, tentang darah haid. Nah, antum nih yang udah kabir harus paham, karena nanti punya istri, terkadang istri ini tidak paham. Dia kalau mendapatkannya yang pesantrenan. Tentang darah haid ini bagaimana katanya? Yusibus sauba, terkena kepada baju. Waduh, jadi darah haidnya ini kena baju.
Maka tuh gosoklah baju tersebut, dicuci maksudnya. Summa taqrusuhu bil ma'i, kemudian tuangkan, digilas. Taqrusuhu itu di apa? Ya, digucek bersama air. Ingat tuh, gimana katanya tadi dicuci, setelah itu digucek dengan air. Karena pertanyaan dari Asma binti Abu Bakar itu apa? Darah haidnya itu kena baju. Jadi kalau darah haid sudah kering ini sulit hilangnya. Maka caranya digosok, diperas, digucek dengan air, sumatan dohuhu, kemudian diperas, sumatu solifihi, kemudian sholatlah baru boleh menggunakan baju yang terkena darah haid tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa darah haid ini sepakat seluruh ulama ijma bahwa darahnya itu najis. Najisnya najis mutawasito. Maka harus hilang baunya, hilang bekasnya, hilang juga warnanya, sudah enggak ada. Jadi kalau darah haid kan kehitam-hitaman, kecoklat-coklatan dan bau. Maka kalau ada masih bekasnya termasuk belum suci. Hadis satu lagi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya, dia telah berkata, qalat haulatu, telah berkata Haulah. Ini Haulah binti Yasar. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa'illam yadhabidam, bagaimana kalau darahnya itu tidak pergi? Maksudnya apa? Nempel, ngebekas. Jadi darah haidnya itu gimana kalau nempel, ngebekas? Tadi sudah disebut darah haid itu kalau sudah kering sulit, nempel. Qala, dijawab oleh Rasul, yakfikil ma'u, cukup oleh kamu itu siram pakai air. Wala yadurruki asaruhu, dan juga tidak membuat madarat, tidak mengapa-ngapa bekasnya itu. Tapi hadis ini wasanaduhu dhaif, dalam sanadnya terdapat kedhaifan. Akhrajahu at-Tirmidzi, hadisnya dikeluarkan oleh Imam at-Tirmidzi. Jadi kita tidak dapat berhujjah dengan menggunakan hadis ini. Sepakat semua ulama bahwa darah itu termasuk najis, sebagaimana tadi surat Al-An'am ayat 145. Di antaranya darah yang mengalir, darah itu mengalir. Jadi semua darah yang mengalir hukumnya adalah najis kecuali darah darah ikan, dan yang kedua belalang. Jangankan darahnya, bangkainya saja kalau ikan halal. Nah, pembahasan darah ada 3. 1, darah yang dari hewan ketika hidupnya itu yang halal dimakan, seperti kambing, ayam, sapi. Maka darahnya kalau sudah menjadi bangkai termasuk najis. Ingat tuh 1. Yang kedua, manakala dipotong darah dari ayam, kambing, sapi, jika sedikit maka namanya dimaafkan. Pernah motong kambing antum? Nah, ketika motong kambing ini masih ada darahnya kan di daging itu sedikit-sedikit, maka itu namanya dimaafkan. Tapi yang kedua, ada darah dari hewan yang haram dimakan. Kalau darah dari hewan yang haram dimakan, baik bangkainya, darahnya sudah jadi bangkai, maupun ketika hidupnya dihukumi najis. Sepakat ulama. Contohnya daging babi dan anjing. Nah, darahnya baik dia masih hidup maupun sudah mati dihukumi haram. Itu.
Kemudian yang ketiga, tadi ada darah yang ketika binatang itu hidup maupun sudah mati dihukumi suci, yaitu darah apa? Darah ikan. Jadi darah ikan mah suci. Kalau nangkep ikan yang gede, ikan gurame atau ikan emas, nah itu banyak darahnya. Jadi kalau darah tersebut dihukumi suci kalau kemakan. Nah, adapun binatang yang halal dimakan, ingat halal dimakan kalau sedikit dimaafkan. Tapi kalau sudah menjadi bangkai maka najis, baik kecil maupun banyak, bukan besar, banyak. Terus selanjutnya, sekarang bagaimana darah manusia? Ayo. Darah manusia apakah najis atau suci? Antum? Kalau banyak maka najis, kalau setetes maka dimaafkan. Oh gitu ya. Taib. Jadi ini berselisih pendapat ulama kibar. Di antaranya penulis pengarang kitab ini Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa darah manusia ini karena mengalir sifatnya maka najis. Begitupun dengan Imam Ahmad, dan masih banyak para ulama yang lain menyebutkan bahwa darah manusia ini hukumnya najis. Tapi banyak juga pendapat atau riwayat-riwayat di para sahabat, di mana para sahabat ketika berdarah mereka sholat dan tidak membersihkannya. Nah, jadi ada dua pendapat tuh, darah manusia itu apakah suci atau najis. Maka untuk kehati-hatian bagi kita, kalau kita punya luka maka dibersihkan. Jangan sampai ngucur begitu. Ya, dibersihkan. Terlepas dari berselisihnya pendapat para ulama. Nah, maka bisa disimpulkan sekarang cara menghilangkan najis itu, karena najis menurut pendapat para ulama, supaya mudah ulama ini menyimpulkan, mempelajarinya kita, najis itu terbagi tiga. Satu najis yang ringan. Kalau najis yang ringan maka membersihkannya cukup disiram, diciprat. Umpamanya kalau nyiprat di sini diusap. Sebagaimana najis yang ringan itu seperti pipisnya bayi laki-laki usia 2 tahun ke bawah, belum makan apa-apa kecuali hanya minum air susu ibunya. Pendapat dari mazhab Syafi'iyah, cara mencucinya sama atau lebih banyak daripada jenis najisnya. Kalau najisnya satu genggam gini, nah airnya itu harus lebih dari segenggam ini, gitu ya. Kemudian yang kedua, najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh itu adalah najis pertengahan, najis hisi, yang dihilangkannya itu, dibersihkannya wajib hilang 3 sifat: sifat baunya, sifat warnanya atau rasanya, dan sifat bentuknya. Jadi kalau masih terlihat kotoran, gerendel-gerendel, nah itu belum bersih, harus hilang. Atau baunya, karena kalau kencing udah sudah kering, maka sudah hilang, tidak terlihat oleh mata, tetapi tercium baunya, maka harus hilang itu baunya, gitu. Kemudian yang ketiga, ada najis mughalladhah yang sangat besar. Di antaranya kemarin jilatan anjing. Wajib dicucinya 7 kali. Salah satunya ketika mencuci harus menggunakan tanah. Jadi jenis-jenis barang atau benda-benda yang najis, yang pertama, semua kencing dan kotoran binatang yang haram dimakan yang besar melebihi daripada kucing, dari kucing ke atas. Kemudian yang kedua,
semua kotoran manusia, baik muntahnya, darahnya maupun pipis dan BAB-nya. Itu manusia tuh. Ya, termasuk air liurnya kalau banyak. Kalau setetes dimaafkan. Kemudian yang ketiga, darah. Darah ini dihukumi haram dan najis. Jadi kalau ada suka orang tuh kalau motong kambing atau sapi, ditampung darahnya, dibuat marus namanya. Buat apa? Marus. Marus ini gumpalan dari darah dijadikan apa? Agar. Nah, jadi ditampung, nanti kalau sudah kental kayak apa? Kayak geli itu, terus direbus. Udah, rasanya ya katanya mirip kayak itu. Naudzubillah ya. Jadi itu haram, tidak boleh. Darah itu yang halal cuma 2 kemarin. Apa? 1 limpa, yang kedua hati. Itu saja. Tapi kalau darah yang mengalir semuanya haram. Termasuk najis juga nanah. Nah, nanah tuh kalau kita bernanah, itu najis, harus dibersihkan. Nah, siapa yang membawa najis masuk ke dalam sholat, maka sholatnya rusak. Maka harus dipahami itu caranya. Kecuali kalau sedikit dan tidak bisa dihindarin. Di antaranya yang tidak bisa dihindari apa? Umpamanya cicak. Cicak jatuh dari atas ke bawah, kita lagi sholat, tidak bisa dihindarin, maka dimaafkan. Wallahu ta'ala alam. Sebelum ditutup, kalau ada mau bertanya. Ya, Nam. Tadi yang masalah kalau kencing, kalau misalnya itu kena misalkan benda besar kayak spray atau selimut, itu kan sulit, langsung dicampurin ke pakaian yang atau itu bisa kan, karena kan itu tuh di jeruknya ada wadah. Kalau dia itu dicampurin kayak spray yang habis kena kencikan atau udah gede. Nah itu bagaimana? Nah iya, jadi kalau kencing kena pipis, air pipis ini kena kepada spray, kena baju, maka tidak boleh dicampur dengan yang bersih. Itu syarat itu. Syarat cara mencucinya. Karena ketika sudah kering, baunya masih ada, berarti masih ada najisnya. Ketika kita masukkan ke dalam ember yang sama, dituang oleh air, maka menjadi semuanya kotor. Menjadi semuanya kotor. Karena airnya pasti sedikit. Nggak mungkin airnya itu satu toren itu. Iya. Kecuali mencucinya di empang atau di sungai yang mengalir. Jadi kalau di sungai mengalir, semuanya kealirkan. Oleh sebab itu kemarin di pembahasan tentang miyah, tidak boleh seseorang pipis ke dalam air yang daim, air yang menggenang. Adzan bukan. Jadi itu ya caranya. Kalau terkena pipis, pakaian atau selimut, tidak boleh dulu dicampur kepada yang bersih, pakaian bersih. Umpamanya pakaiannya sama-sama ada 10. Nah tidak boleh langsung dimasukkan berbarengan. Kecuali yang terkena pipisnya itu dicuci dulu, dialirkan supaya hilang dulu. Ya, betul. Ya, bukan semuanya, bagian samping saja. Yang terkena saja tentunya, iya. Sama seperti karpet. Karpet ini dari sini sampai sana ada 7 meter, ada ya 10 meter. Kalau yang terkenanya di tengah, kita sholatnya di sebelah sini saja. Boleh, nggak apa-apa. Walaupun karpet itu 1 gulung dari sini sampai sana 10 meter. Yang terkena 1 meter. Nah yang tidak kenanya kita tandain. Kemudian kita sholat di yang tidak kena. Maka hukumnya sah. Karena karpet itu tidak bergerak bersama badan kita bergerak ketika sholat. Kalau karpetnya bergerak bersama bergeraknya badan ketika sholat, maka itu yang disebut dengan saub. Saub itu pakaian.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pakai sendal waktu sholat, pakai sepatu. Nah, sepatu ini kalau terkena najis maka harus dibuka. Kenapa? Karena si sepatu ini pasti akan bergerak bersama badan kita bergerak. Iya nggak? Kalau karpet bergerak nggak? Nggak bergerak. Badan kita mau ruku, mau sujud, karpet tetap seperti demikian. Maka selama yang najisnya itu tidak tersentuh, tidak terinjak, tidak terpegang ketika sholat, maka sholatnya sah. Kalau karpet basah, ingat nih, karpetnya basah terkena kencing, keinjak sama kaki kita, maka kakinya menjadi najis. Tapi kalau karpet itu terkena pipis, sudah kering, ingat, sudah kering, maka selama masih ada baunya, itu masih ada najis. Tapi kalau terinjak oleh kaki kita yang kering, ingat, kaki yang kering, nggak basah, maka kaki kita hukumnya suci. Karena yang kering berjumpa dengan yang kering, bukan yang kering berjumpa dengan yang basah. Kalau kaki kita ini basah, menginjak kepada najis yang kering, maka hukumnya jadi najis. Ya, bisa dibedain? Ayo, seperti demikian. Wallahu ta'ala alam. Baik, rupanya ini sudah jam mendekati buka ya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.